A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masykurillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabatku sekalian, hari ini pagi ini kita akan berbagi informasi tentang bagaimana menjaga semangat berkompetisi. Ya, semangat berkompetisi. Berarti kalau membahas tentang kompetisi, berarti kita harus membahas tentang sesuatu yang bersifat bersaing, ya. Sesuatu yang bersifat ada semacam perlombaan, ada semacam tujuan yang akan diraih oleh banyak orang, dan itu tentunya saja tidak hanya sedikit, ya, tidak hanya sedikit orang yang berkompetisi tentunya, ya. Misalkan dalam sebuah perlombaan gitu ya, kalau perlombaan apapun itu, apakah itu pertandingan sekalipun, mereka akan mempunyai satu tujuan, yaitu bagaimana menjadi seorang pemenang. Nah, bagaimana sebagai seorang yang diberikan kesempatan untuk bersaing berkompetisi agar bisa menjaga semangat berkompetisinya gitu ya. Jadi semangat berkompetisi antara apakah itu dua belah tim gitu ya, atau banyak peserta gitu ya, atau termasuk orang-orang yang sekarang ini sedang berjuang ya, secara tidak langsung mereka sedang berjuang, misalkan dalam mencari pekerjaan, dalam memilih sekolah favorit mereka, dalam memilih kampus atau perguruan tinggi yang terbaik, atau dalam seleksi-seleksi tertentu, apakah seleksi CPNS, apakah seleksi menjadi atlet, apakah seleksi dan audisi dan sebagainya gitu ya. Tentu mereka harus memiliki semangat berkompetisi. Pertanyaannya, bagaimana seorang yang masih pemula ya, memunculkan semangat berkompetisi? Jangankan untuk berkompetisi, mengenali potensi saja dia belum bisa. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui bagaimana memunculkan semangat berkompetisi setiap kita ya, dalam diri kita. Baik, 2 menit pertama. Untuk memunculkan semangat berkompetisi, kita harus mengetahui dulu ya, apa bakat, minat, dan potensi yang kita miliki. Jadi kalau kita sudah mengetahui bakat kita minat kita mau jadi apa, mau ngapain, mau apa gitu ya, kemudian potensi kita tuh bisa apa kita, maka itu adalah tahap pertama yang harus kita lakukan. Kenali potensi diri, apa bakat kita, kemudian apa yang menjadi minat kita, minat untuk menjadi apa kita, mau apa kita. Misalkan saya gitu ya, dari kecil ingin menjadi guru gitu ya, dari kecil, dari SD. Ketika saya ditanya oleh guru saya, apa Dodi besok kamu kalau besar mau jadi apa besok gitu ya, saya langsung menjawab, saya mau jadi guru Pak. Mengapa? Karena orang tua saya guru keduanya gitu ya, dan juga guru merupakan profesi yang mulia bagi saya ya, dan juga pasti bagi teman-teman yang lain mudah-mudahan begitu. Karena guru adalah profesi yang luar biasa sekali ya, ilmunya dipakai terus, mengalir terus, dan jasanya pun luar biasa. Jadi sebagai seorang guru tentu saja banyak ini ya, hal-hal yang menjadi kemuliaan bagi dia. Jadi bagaimana seseorang bisa memunculkan semangat berkompetisi melalui mengenali potensi, bakat dan minat dia. Kemudian bakat ini apa? Tentu kita sudah mengetahui ya, seharusnya sudah mengetahui apa sih kelebihan kita gitu ya. Oh, saya bisa berbicara di depan umum, berarti dia berpotensi untuk menjadi seorang mungkin presenter atau pembawa acara atau MC, atau orang-orang yang bersifat publik gitu ya, atau bersifat di pelayanan publik misalkan. Atau dia punya kegemaran sebagai orang-orang yang ya mungkin suka ini ya, olahraga. Nah, dia bisa menjadi menjadi atlet nanti ke depannya gitu ya. Kemudian misalkan dia gemar untuk meneliti sesuatu gitu ya, dia kepo, dia penasaran dengan sesuatu yang baru, maka dia bisa menjadi seorang peneliti, apakah itu peneliti yang bersifat alam, atau apakah itu yang bersifat benda, ataupun yang lain sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita kenali mulai dari kecil, bahkan mulai dari SD. Kita tahu, oh saya suka untuk membuat sesuatu, membuat layang-layang, saya suka membuat mungkin masak-masakan gitu ya, bagi yang perempuan apalagi, atau suka mancing gitu ya, atau saya suka sesuatu yang baru. Jadi kita bisa mengenali, oh ternyata dari kecil sampai sekarang saya dominan ke bagian ini gitu ya. Jadi hal-hal yang paling dominan kita lakukan, nah itu biasanya lah yang menjadi bakat kita, yang menjadi potensi kita nanti ke depannya. Jadi hal-hal yang pertama ini harus kita pastikan untuk bisa kita kenali potensi, bakat, dan minat kita. Yang kedua, bagaimana menjaga semangat berkompetisi? Kita harus mengetahui bagaimana pesaing kita. Pesaing-pesaing kita itu siapa saja, kemudian dari daerah mana saja atau wilayah mana saja cakupannya, dan apa yang menjadi tantangan terberat kita. Misalkan ya, dalam menjadi guru misalkan gitu ya. Teman-teman harus mengetahui ternyata banyak orang-orang yang smart juga gitu ya. Orang-orang yang mungkin secara kemampuan lebih pintar dari kita. Ya, tetapi
Waalaikumsalam. Tidak semua orang mempunyai trik atau tips bagaimana untuk bisa memenangkan sebuah perlombaan tertentu. Jadi disitulah kita bisa bermain, disitulah kita bisa untuk mencari sisi positif kita, lebih kita dari yang lain ya. Jadi kita bukan hanya mengandalkan kemampuan saja, IQ kita, tapi juga mengandalkan EQ dan SQ kita ya, emotional quotient dan spiritual quotient kita, dan termasuk juga bagaimana bisa kita mengenali soft skill kita, kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa memunculkan apa bidang yang kita geluti, apa yang bidang yang kita kompetisikan, yang kita ikuti ya. Jadi setelah kita mengetahui minat bakat dan potensi kita juga harus mengetahui siapa yang menjadi kompetitor kita, dan yang ketiga apa fokusnya, tema kita apa, bidang kita apa. Jadi fokuslah pada hal-hal yang bersifat bidang kita. Misalkan kita fokus pada bidang tertentu gitu ya. Jadi kita fokus pada hal itu dan kita persiapkan dengan sebaik mungkin, baik itu persiapan secara persiapan fisik maupun persiapan secara bahan-bahan yang perlu dikuasai, maupun persiapan secara mungkin di hari H ketika kompetisi dilakukan. Nah, paling tidak 3 hal ini bisa membuat kita siap untuk mengikuti kompetisi-kompetisi apapun yang bisa kita ikuti ya, apakah itu perlombaan, apakah itu pertandingan, apakah itu semacam seleksi, apakah itu semacam dan lain sebagainya. Jadi intinya kita harus bisa menjaga semangat berkompetisi, menjadi orang-orang yang terbaik dari orang-orang yang baik, dan juga pastinya jangan mau menjadi orang-orang yang hanya sebagai penonton saja. Dan kali ini kita harus menjadi orang-orang yang bermain ya, sebagai orang yang berperan, orang-orang yang action, punya aksi ya, bukan hanya sebagai penonton saja atau sebagai orang-orang yang berkomentar saja tanpa ada tindakan yang berarti. Sebagai seorang yang pembalap, misalkan pembalap rally gitu ya, dia punya kontak, dia punya kunci. Bagaimana dia bisa memanfaatkan kendaraan yang dia punya, yang dia miliki dengan sangat cepat, dengan kemampuan dia manuver, mengelak dan sebagainya agar tidak jatuh atau kecelakaan, dan dia bisa mencapai garis finish. Nah, semua itu butuh proses, butuh latihan, butuh juga perjuangan dan doa pastinya. Termasuk penjual minyak parfum yang juga sekarang sudah banyak gitu ya. Bagaimana mereka bisa berkompetisi, bersaing di pasaran ya, agar parfum mereka itu lebih dikenal orang ya. Tentu mereka sudah punya trik sendiri ya. Apapun itu jenisnya, apapun barangnya, apapun itu kompetisinya, semua kita berkompetisi. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, jadi ujungnya itu ya. Jadi kita tutup dengan itu, fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam bentuk kebaikan. Berlomba-lomba untuk berkompetisi, berbuat baik, dan juga pastinya untuk mencapai tujuan masing-masing kita menjadi insan kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.